Salam sejahtera, sebelumnya izin memperkenalkan identitas saya. Nama saya Kifran Tosoid dengan NIM 1124028 dari kelas 11 IF1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan eh, praktikum yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah pemrograman fungsional dengan juru praktikum yaitu TPLIS. Nah, di sini tampak pada eh, layar kita lihat di sini ada identitas yang tadi saya sebutkan. Di sini terus ada capaian ringkas pemahaman serta foto praktikan dan juga ada penilaian observasi. Di sini penilaian observasi menjadi lima eh, bagian. Di sini ada kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan penyelesaian tugas, kerjasama tim, inisiatif dan problem solving, serta kedisiplinan dan etika kerja. Di sini ada bagian C dan untuk laporan aktivitas praktikumnya. Langsung saja kita beralih ke aplikasi Visual Studio Code untuk menunjukkan kode pemrograman yang telah saya kerjakan. Nah, seperti saya sebutkan di sini, saya akan menjelaskan eh, praktikum dengan judul tipe list. Nah, apa itu tipe list? Nah, tipe list itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen secara berurutan. Nah, elemen-elemen itu dalam list harus memiliki tipe data yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini sudah terlihat sini ada konso, fungsi konso. Nah, fungsi konso itu apa? Fungsi konso ini adalah fungsi yang menerima sebuah angka dan sebuah list angka. Nah, di sini menghasilkan list angka baru. Nah, di sini dapat kita lihat fungsi konsol sini hmm, menerima dua argumen. Di sini berbeda ya, seperti biasanya untuk tipe data yang di sini ada kurung siku. Nah, sebelum kita masuk ke fungsinya, terlebih dahulu saya jelaskan di sini kurung siku itu apa. Nah, tanda kurung siku ini memiliki beberapa artian terkait dengan daftar list atau tipe data list. Nah, daftar kurung siku ini bisa saja berisi elemen-elemen seperti nanti kita review. Di sini ada tipe list dalamnya. Dalam kurung siku ini nanti kita misalnya satu, dua, tiga. Nah, itu digunakan untuk menyatakan list dan dari daftar elemen yang kita buat. Nah, di Haskell list itu struktur data ya yang berisi elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama ya, biasanya diurutkan dalam satu barisan. Nanti kalau kita coba ya, contohnya untuk kurung siku ini implementasinya itu tadi list, baik itu sebagai list ya. Itu misalnya kita masukkan satu 2 3 untuk di dalamnya. Nah, langsung saja tadi kita kembali ke tipe data konsol. Nah, konsol itu tadi yang saya sebutkan adalah fungsi yang menerima sebuah list dan sebuah list dan mengembalikan list ini. Nah, di sini ada konsol B, cons B, maaf, konsol B, cons B di sini itu fungsi yang menambahkan elemen E di akhir skor list I. Nah, di sini dapat kita lihat cons B di sini menerima dua argumen integer dan mengembalikan list integer. Di sini selanjutnya yaitu first elemen di sini eh, menerima satu argumen list integer dan mengembalikan nilai integer bilangan bulat baru. Di sini first elemen X banding X sama dengan X first elemen list kosong sama dengan error atau list kosong. Nah, sini karena kalau kita masukkan list kok bilang integer kosong di dalam list ini error ya, tidak menerima list kosong. Untuk first element tadi itu eh, adalah fungsi yang mengambil elemen pertama dari list. Contohnya
kita masukkan nanti contohnya di sini first elemen satu dua tiga. Nah, dia akan mengembalikan atau mengambil fungsi pertama dari list tersebut satu dua tiga tadi kita buat di sini contohnya. Dia akan mengembalikan nilai yang pertama, yang artinya satu ya. Jika kita buat di sini tidak mengisi bilangan integer, maka itu akan eh, error tulis error terhadap list kosong. Nah, di sini dapat saya kita lihat nih error list kosong. Selanjutnya itu tail list. Nah, tail list itu apa? Tail list itu adalah fungsi yang mengembalikan list tanpa elemen pertama. Nah, untuk tail list ini kita lihat sini ada memanggil eh, tipe data list integer dalam list itu bilangan bulat dan mengembalikan juga list integer. Nah, di sini tail list, list kosong sama dengan list kosong. Tadi yang saya sebutkan yaitu mengembalikan list tanpa elemen pertama. Jadi, semisal kita masukkan di sini bilangan integer satu 2 3 itu menghasilkan list integer dua, tapi tidak mengambil elemen, mengembalikan list tanpa elemen pertama. Nah, otomatis yang kebalikannya adalah 2 3 karena tadi yang kita sebutkan satu 2 3. Nah, selanjutnya itu last elemen. Untuk last elemen ini terlihat ya dari nama fungsinya last, artinya terakhir ya. Jadi fungsi last elemen ini adalah untuk fungsi yang mengambil elemen terakhir dari list. Nah, contoh implementasinya di sini kita misalkan elemen satu 2 3, last elemen satu 2 3 itu otomatis ya untuk datanya di situ integernya yaitu 3. Kenapa di sini tidak ada kurung siku? Tadi kan disebutkan kurung siku itu gunanya untuk melis bilangan-bilangan yang kita buat. Nah, karena misalnya tadi kita misalkan tiga bilangan satu dua tiga, kan di last element ini mengembalikan satu atau elemen terakhir aja diikut. Jadi di sini ya otomatis dia mengembalikan hanya integer ya, bukan dalam bentuk list. Selanjutnya itu head list di sini itu fungsi untuk mengembalikan list tanpa elemen terakhir. Nah, untuk head list di sini eh, memanggil list integer dan mengembalikan list integer. Nah, sini kenapa gitu? Misalnya kita masukkan bilangan satu 2 3 lagi lah ya, satu 2 3 ya head list. Nah, di sini fungsi ini tadi memanggil eh, mengembalikan ya list tanpa memanggil elemen terakhirnya. Nah, misalnya kita masukkan di sini satu 2 3 otomatis dia mengembalikan bilangan satu 2 karena list itu tadi yang kita sebutkan tidak memanggil elemen terakhir. Nah, selanjutnya itu mid list. Nah, mid list dari namanya kita sudah tahu untuk mid list itu tengah. Yang artinya itu memanggil elemen tengah dari list. Misal tadi kita masukkan bilangan lagi satu 2 3 ya otomatis elemen yang dikembalikan elemen tengah itu 2. Atau kita masukkan misalnya satu 2 3 4. Nah, otomatis bilangan itu cara yang dikembalikan yaitu 2 dan 3 dalam bentuk tipe data dalam bentuk list integer. Maksudnya itu conlect. Conlect itu apa? Itu adalah fungsi menghitung jumlah elemen dari list. Nah, conlect. Nah, di sini ada memanggil list integer dan memberikan nilai integer. Di sini conlect list kosong sama dengan 0 dan conlect sini sama dengan satu tambah conlect xs. Nah, ini conlect ini menghitung ya jumlah elemen dalam list. Semisal tadi kita masukkan di sini listnya satu 2 3, jumlah dari tipe list itu adalah 3. Semisal kita masukkan satu 2 3 4, itu mengembalikan nilai dalam bentuk integer yaitu 4. Karena 4 ya kita masukkan elemennya dalam sebuah list. Selanjutnya itu nbel. Nbel elemen. Sini ada fungsinya selanjutnya yaitu memanggil list integer dan memberikan integer. Nah, ini
Fungsi ini apa? Fungsi ini sama dengan halnya dengan conlect ya. Conlect tadi itu menghitung jumlah elemen dalam list. Ya, fungsi yang kedua ini memiliki arti yang sama ya. Selanjutnya itu concat. Nah, concat ini fungsi yang menghubungkan dua list. Nah, semisal di sini kita lihat ya, list integer bertipe data list dua list integer dan memberikan list integer juga. Nah, sini ada L2 ya. Artinya di sini concat list kosong L2 sama dengan L2. Nah, misalkan kita masukkan dalam list pertama itu 1 2 dan list kedua yaitu 2 3, ya otomatis dia mengembalikan nilai list integer menjadi 1 2 3 4. Nah, digabung ya. Ini menggabungkan fungsi ini menggabungkan dua list yang kita buat. Selanjutnya itu reverse list. Nah, reverse list ini di sini ada memanggil list integer dan membalikan list integer juga. Nah, reverse list ini apa? Itu membalik urutan elemen dalam list ya. Semisal kita masukkan bilangan dalam list ini, list kosong ini. Semisal kita masukkan nanti bilangan integer 1 2 3, maka otomatis nanti mengembalikan nilai 3 2 1. Ya, reverse list ini adalah membalik ya urutan dalam elemen dalam list. Nah, selanjutnya yaitu eh, max list. Nah, max list ini apa? Sini ada kita lihat memanggil list integer dan memberikan nilai integer. Next list ini list X sama dengan X. Nah, itu max list itu apa? Itu untuk mengembalikan elemen terbesar dari list. Nah, semisal kita masukkan nilai contoh tadi aja lah ya. Kita masukkan contoh tadi aja, list 1 2 3, otomatis max list artinya nilai tertinggi, nilai yang terbesar. 1 2 3. Nilai terbesarnya adalah 3. Jadi di sini memberikan nilai integer 3 ya, contohnya. Selanjutnya di situ elemen can. Nah, sini elemen can itu apa? Itu mengambil elemen ke n dari list. Nah, kita di sini untuk elemen can ini ya, sini dapat kita lihat ya sama dengan x ini can. Nah, contohnya kita masukkan eh, bilangan tadi aja ya, 1 2 dan 3 ya. 1 2 dan 3. Nah, kita masukkan N-nya 3. Nah, N3, kita masukkan N3, otomatis yang keluar adalah 3 ya, karena kita masukkan di situ mengambil ya elemen ke N dari list yang kita buat. 1 2 3 kita buat N-nya 3 itu, maka mengembalikan nilai integer 3 dan kita masukkan contohnya N-nya 1 dari contoh yang saya buat tadi 1 2 3, itu N-nya 1 misalnya kita buat, maka mengembalikan nilai 1 juga. Nah, kalau N-nya 2 itu ya kita memanggil nilai dari tadi, dari nilai yang kita buat tadi itu 2. Ya, misalnya kita buat 1 2 3 4, N-nya 4 ya, membalikan nilai 4. Selanjutnya itu sumlist, sumlist. Sumlist itu apa? Itu fungsi menjumlahkan sebuah elemen dalam list. Nah, sumlist ini jadi sini list integer, mengambil list integer dan mengumpulkan nilai integer. Sini sumlist list kosong sama dengan 0. Nah, di sini untuk sum list yang disebutkan yaitu menjumlahkan dari list integer yang kita buat. Misalnya kita buat nanti listnya itu 1 2 3 lagi, ya otomatis fungsi yang dikembalikan atau nilai yang dikembalikan yaitu jumlah dari semua bilangan yang kita buat dalam list tersebut. Misalnya 1 2 3 itu jumlahnya jadi 6 dalam bentuk bilangan integer ya. Selanjutnya itu average list. Nah, average itu list itu apa? Average list itu
ialah menghitung rata-rata elemen dalam list. Nah, untuk rata-rata ya, kita untuk rata-rata itu kan jumlah dari bilangan dibagi banyaknya, jumlah dari bilangan dibagi banyaknya elemen yang dalam data. Nah, semisal kita masukkan untuk hitung rata-rata ya, kita buat di sini listnya 1, 2, 3, kita jumlahkan, itu kan 6 dibagi banyaknya data. Banyak datanya 3, dibagi 3 itu 2 ya. Jadi average list ini gunanya untuk menghitung rata-rata dari list kita yang kita buat. Itu fungsi isempty, itu list integer dengan mengalihkan nilai boolean ya. Isempty list kalau sama dengan true, dan isempty null itu tidak isinya sama dengan false. Nah, isempty ini apa? Untuk mengecek apakah list kosong ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan listnya, bilangan integer dalam list ini kosong ya, maka itu mengembalikan nilai true. Sedangkan kalau semisal kita eh is empty, kita buat di sini berisi misalnya 1, 2, 3, maka itu mengembalikan eh false ya, karena is empty itu pada hakikatnya untuk mengecek apakah list tersebut list kosong. Nah, selanjutnya yaitu is one element. Nah, is one element ini kita lihat di sini memanggil list integer dan mengembalikan nilai boolean. Nah, list is one element ini apa? Yaitu fungsi untuk mengecek sebuah list hanya memiliki satu elemen ya. Jika kita masukkan list elemennya 1, 2, itu maka hasilkan output false ya. Sedangkan kalau kita masukkan 1, misalnya angkanya cuman yang integernya 1, itu maka outputnya nanti true. Selanjutnya di sini ada is equal, manggil dua list integer dan mengembalikan nilai boolean. Nah, is equal ini apa? Itu adalah mengecek apakah dua list memiliki elemen yang sama. Nah, ini terlihat is equal L1 L2 sama dengan L1 sama dengan L2. Artinya di sini kita masukkan contohnya di list pertama yaitu 1, 2, list kedua yaitu 1, 2, maka booleannya itu adalah true. Sedangkan kalau kita buat 1, 2 dan di sini 2, 3, itu bolehnya itu false ya. Selanjutnya itu is member. Is member ini fungsi untuk mengecek apakah elemen X ada di list L. Nah, di sini kita lihat ya list member eh, list integer di sini memberikan nilai boolean. Nah, is member 1X sama dengan X elemen 1. Artinya, semisal kita eh, kan tadi yang saya sebutkan yaitu is member itu adalah fungsi untuk mengecek apakah elemen X ada list di list di list yang pertama ya di sini. Semisal kita masukkan list ini tadi 1, 2, 3 dan elemen X yang kita masukkan itu 2, itu true ya. Karena 2 ada di data list yang kita buat. Sedangkan misalnya kita buat 4, itu false yang memberikan nilai boolean false. Selanjutnya itu is first. Is first itu ya fungsi untuk mengecek semua elemen Y adalah elemen pertama dalam list. Apa sih masuknya? Artinya di sini semisal kita dari fungsinya sudah kita tahu sebenarnya is first, artinya yang pertama ya. Artinya di sini elemen yang pertama dalam list. Nah, semisal kita masukkan 1, 2, 3, elemen pertama dari 1, 2, 3 itu 1 ya. Selanjutnya is last. Nah, is last itu apa? Is last itu adalah fungsi untuk mengecek apakah Y adalah elemen terakhir. Di sini last artinya terakhir. Di sini list integer menggunakan nilai boolean ya. Nah, di sini
Semisal kita buat lagi tadi list integernya 1, 2, 3, itu bilangan last, artinya 3 ya. Bilangan terakhirnya, ya 3, bukan nilai 3. Selanjutnya di sini is NB element. Di sini NB element berarti pada data memanggil dua list integer dan memberikan nilai boolean. Nah, is element itu apa? Itu adalah fungsi mengecek apakah dua list memiliki jumlah elemen yang sama. Semisal kita eh, buat ya fungsi di sini pertama yaitu 1, 2, 3 dan yang kedua list yang kedua yaitu 2, 4, 5, 6. Nah, itu kan sama ya jumlahnya, 3 dengan 3, maka booleannya itu true. Sedangkan misalnya kita masukkan di sini 3 angka dan di sini 4 angka, itu booleannya false. Saya tulis is reverse di sini integer bertipe data dua integer dan boolean ya. Nah, di sini is reverse ini apa? Itu fungsi untuk eh, mengecek ya apakah list pertama adalah kebalikan dari list kedua. Semisal kita masukkan bilangan atau bilangan integer 1, 2, 3. Nah, sini dapat kita lihat is reverse L1 L2 sana L1 reverse list L2. Artinya kebalikan dari eh, list pertama adalah list kedua. Jadi misalnya kita masukkan integer 1, 2, 3 dan otomatis ya itu bukan otomatis. Jadi misalnya kita masukkan 1, 2, 3 dan integernya itu 3, 2, 1 ya itu booleannya itu benar atau terus. Sedangkan kalau misalnya 1, 2, 3 dengan 2, 3, 1 itu booleannya adalah false. Selanjutnya itu is x element kan. Ini adalah fungsi untuk mengecek apakah elemen x adalah elemen ke n dari dan list. Nah, di sini fungsi ini untuk digunakan ya untuk semisal ya kita masukkan list integernya 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan nilai 4. Nah, otomatis n-nya itu ya 4. Misalnya kita masukkan 2, n-nya adalah 2. Itu adalah true, sini ada juga nanti ada true dan false menentukan bilangan integer tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada get list from input untuk menentukannya dan di sini ada main dan juga fungsi untuk memanggil ya nilai-nilai kita buat sini ada put string line dan lainnya. Untuk mempercepat kita coba langsung saja coba di setelah kita coba di sini untuk fungsi yang diterapkan pada modul ya. Pada modul itu dicoba untuk membuktikan nilai yaitu 3, 1, 2, 3 terus 3 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3. Nah, sini keluar ya hasil-hasil yang kita buat. Untuk penjelasannya mungkin sudah saya sebutkan tadi juga ya dengan contoh. Ini, nah, E-nya itu 4 ya. Karena kita pakai 1, 2, 3, 4. Nah, L1-nya 1, 2, 3. Konsolnya 4, 1, 2, 3. Sini ya konsolnya tadi kebalikannya saya dari nilai yang kita buat. Cons B-nya itu 1, 2, 3, 4. L2 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk fungsi-fungsi yang saya sebutkan sudah saya ucapkan fungsi ini gunanya untuk apa. Seperti tadi, misalnya untuk fungsi max list, ya
Itu tiga. Kenapa tiga? Karena list yang kita buat itu tiga bilangan integer dan juga fungsi-fungsi lainnya. Sini terbukti ya tuh untuk kode yang kita buat itu berjalan pada terminal dan memperoleh hasil yang benar. Kembali ke laporannya. Nah, di sini sudah saya terapkan aktivitas praktikumnya dan juga hasil dari compilerannya. Di sini terbukti bahwa dan sesuai juga dengan modul yang diberikan hasilnya. Di sini juga ada analisisnya yang sudah saya buat. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tadi compile dan run-nya itu memperoleh hasil yang sesuai dengan modul yang diberikan. Untuk fungsinya saya tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau eh, penjelasan yang kurang tepat pada praktikum kali ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.